Tuhan Anda bisa nggak membuktikan kuasanya? Karena ini bicara Tuhan. Tuhan Yesus tuh Tuhan saya. Iya, Dia membuktikan dirinya Tuhan. Ya Allah, Mbak, kuasa Allah tuh nggak bisa diceritakan, Mbak, kuasanya. Jangan diceritain, Langit dan dibuktiin. bumi. Kalau diceritain mah dongeng. Kalau kamu punya Tuhan boleh dilihat, boleh dilahirkan. Oke, siapa sebelum Tuhan kamu dilahirkan, siapa yang menjaga bumi? Dia. Sayang, tidak, bukan Mbak, saya kasih tahu kamu ya. Saya ini seorang CEO. Ketika saya melahirkan, perusahaan saya masih bisa saya kontrol. Yang Hari Tuhan gini sempat otakmu nggak melahirkan. nyampe. Yang diangkat itu yang di bawah. Saya tanya, kan Tuhan Yesus itu adalah maha tinggi, maha kuasa. Udah maha tinggi nggak mungkin diangkat. Udah nggak ada limitnya lagi. Yang diangkat itu yang di bawah. Nggak mungkin. Lu kok nggak mungkin ya nggak apa-apa. Jangan dipusing-pusing dulu, Mbak. Loh, Jangan nggak dipusing-pusing. Kan dianya Nggak kan dipusing-pusing, itu loh. maksudnya kan dianya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim tidak bisa membuktikan bahwa Tuhannya ada. Dan lebih parahnya lagi, logika umat muslim ini tidak sampai. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Dia mau membuktikan kepada dunia bahwa sekalipun kamu membunuhku, aku bisa hidup. Sekalipun kau menyiksaku, aku bisa sembuh kembali. Gitu. Tuhan Yesus mau membuktikan kehebatannya. Apa harus kan, Mbak, disiksa dulu Harus. gitu baru Harus. manusia tuh kayak bahwa dia itu Tuhan gitu? Harus supaya melihat apakah dia tahan uji. Banyak manusia yang disiksa tidak tahan uji, mati dan tidak bangkit lagi. Tetapi Tuhan saya itu tahan uji. Sama seperti kamu, kalau kamu beriman kepada Tuhanmu supaya masuk surga, kamu harus tahan uji dari dosa. Ya kan? Gitu. Jadi ngapain Kalau itu Yesus itu demikian? Untuk enggak membuktikan dirinya tahan uji. Kalau menurut saya ya, Mbak, kalau manusia itu ya wajar aja diuji, Mbak. Diuji itu wajar aja, tapi kalau Tuhan apanya yang diuji, sedangkan dia aja berkuasa. Untuk apa diuji-uji segala, buat apa? Dia kan Membuktikan kuasanya perlu diuji. Sekarang saya tanya, Tuhanmu kuasa nggak? Ya Dia udah, berkuasa. kenapa tidak dibangkitkan Nabi Anda? Nah, buat apa nih? Lo diuji dong. Kalau memang punya kuasa, Sudah selesai. sabar. Nabi saya itu sabar. manusia, Mbak. Dia Iya, bukan Tuhan. Sabar. Yang saya tanyakan adalah kenapa Tuhanmu tidak membuktikan kuasanya dengan membangkitkan nabimu? Kan Tuhanmu yang saya tanya, bukan nabimu. Itu loh, kalau Tuhan saya kan terbukti. Dia punya kuasa, dibuktikan kuasanya dengan bangkit. Nah, kalau Tuhanmu seperti apa kuasanya? Kenapa tidak bisa diuji kuasanya? Seperti itu maksud saya. Silakan, sabar dong. Silakan Mbak, buka mute-nya Mbak Dika. Silakan. Yuhu. Mbak Dika, cara Buat apa, Mbak, dibangkitkan, Mbak? Namanya manusia. Ya, dibuktiin. Nabi Muhammad kami itu manusia, Mbak. Itu Saya manusia. nggak nanya Nabi Manusia Anda. cuma sekedar Saya Terus nggak nanya apa yang Nabi Anda. ditanyakan? Tuhan Anda bisa nggak membuktikan kuasanya? Karena ini bicara Tuhan. Tuhan Yesus tuh Tuhan saya. Iya, Dia membuktikan dirinya Tuhan. Ya Allah, Mbak, kuasa Allah tuh nggak bisa diceritakan, Mbak, kuasanya. Jangan diceritain, Langit dan dibuktiin. bumi. Kalau diceritain mah dongeng. Ya udah ya.
Ngapain diceritain? Dongeng banyak di luaran sana. Itu nggak penting bagi saya. Yang membuat takjub manusia adalah bukti dari kuasa. Kuasa itu dibuktikan, bukan didongengin. Oke? Secara logis, masa kalian nggak bisa nangkep sih? Please deh. Di mana logikanya? Saya perlu nyanyi Agnes nih. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Nggak gitu juga. Oke, halo selamat pagi Edwin. Selamat malam. Nah ini Edwin yang di Belanda ya? Edwin Huta Barat. Keren yang di Belanda. Oke, Ya, silakan siap, siap. Edwin. Mau bertanya apa? Enggak, ini apa mau tanya. Siap. Menurut dirimu tuh Yesus itu Tuhan? Menurut dunia ini Tuhan, bahkan menurut agamamu dia Tuhan. Oh. Terus Semua tuh orang kalau mengakui Yesus itu dari bahwa mana? Yesus itu Tuhan kami. Yesus itu dari mana? Yesus itu ada dalam kekekalan. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Loh, kok dia lahir kalau macam gitu? Itu kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Iya, kalau memang kemanusiaannya, kalau memang dia Tuhan, kenapa dilahirkan? Kemanusiaannya itu harus dilahirkan. Namanya manusia harus dilahirin dong. Iya, itu manusia. Berarti dia Itu Allah dan manusia. Sekarang saya tanya kamu, ini relevan kan? siapa? Quran itu firman Allah bukan? Iya, betul. Kenapa firmannya sekarang jadi buku? Kenapa harus ditulis? Kan firman nih, perkataan. Kenapa ditulis? Kenapa harus pakai tinta? Kenapa harus pakai buku, nempel di buku? Kan firman Iya, nih dalam biar kekekalan. orang bisa mengerti sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang ya ditulis. Emangnya firmannya tuh nggak bisa keluar terus, harus ditulis. Iya, kan udah sampai Nabi aja disampaikan. Udah itu ditulis biar mengerti orang, sampai dulu sampai sekarang itu masih ada buktinya. Untuk membuktikan, sama. Tadi Tuhan saya jadi manusia untuk membuktikan dia Tuhan, sama. Untuk membuktikan eksistensinya, iya sama. Udah, pas. Iya, sekarang menurut aku Pertanyaan kenapa saya. dilahirkan? Pertanyaan saya, firman yang sebelum ditulis dia sudah ada belum? Gimana? Firman Allahmu sebelum ditulis sudah ada belum? Sebelum dunia ada? Nggak nyampe ini. Dia udah ada. Dia kan begini dia. Dia itu berbicara kepada Rasul atau Nabi Muhammad Saya tanya firman, saya bukan nanya Jibril. Kalau Anda bicarakan tadi itu Jibril. Saya tanya firman Tuhanmu, apakah sudah ada sebelum dunia ini ada? Saya tanya. Kalau firman itu kan dia menyampaikan itu. Firman kok menyampaikan firman? Itu bukan. Emangnya firman Tuhanmu ngomong sendiri atau gimana? Kan Allah itu ngomong sendiri, ngomong sendiri. Sama ngomong siapa? Allah mau ngomong sama Kepada- siapa? Kepada Nabi kami. Mana dalilnya Allah mau ngomong Yang kepada dituliskan Nabi? dan disampaikan ke Nabi, dan itu ditulis karena Rasulullah itu nggak Mana bisa- dalilnya Allahmu berbicara kepada nabimu? Ya banyak. Mana dalilnya? Dia Allahmu itu bicara sendiri langsung kepada nabimu. Silakan dalilnya mana? Ya kalau masa sampai sana tuh banyak. Cuman kalau kita kan nggak mau antara Tuhan dari mana. Banyak. Satu aja. Banyak. Ngapain sih banyak? Satu. Kenapa sih sulit banget sih harus pakai bahasa apa? Jadi Yesus itu firman Allah yang sudah ada sebelum dunia ini ada. Itu karena Allah saya itu memiliki firman dalam kekekalan.
Makanya Yesus itu yang adalah firman Allah, dia itu telah ada sebelum dunia ada, sebelum dia inkarnasi atau dilahirkan melalui Bunda Maria. Ini penjelasan iman saya. Terus saya belajar lagi lah. Kalam nafsi, kalam lapsi. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi bukan Bu. Muslim. Hai, selamat malam di sini. Selamat malam juga. Silakan Mbak Magic, ada yang mau ditanya? Saya dengar tadi macam cakap apa? Pasal Tuhan Yesus apa? Tuhan kami, Tuhan Allah. Kamu tak nampak. Memang tidak dinampak, itu kan cahaya. Cahaya kelihatan dong. Masa cahaya nggak bisa dilihat? Cahaya matahari aja kelihatan. Masa cahaya nggak kelihatan? Gimana maksudnya? Kamu boleh tengok cahaya kalau dia lebih Boleh tinggi dong. 12 kali terang dari cahaya matahari. Boleh. rusak mata Sinarnya itu kan kemana-mana pasti bisa kita lihat. Nih, saya bahkan foto tuh. Mata Gambar boleh matahari. rosak. Hmm? Mata boleh rosak, tak boleh dilihat dia. Iya, cahayanya bisa dilihat. Masa nggak bisa ngelihat cahaya kamu? Matamu buta. Pantas nggak bisa lihat cahaya. Tapi kamu tak boleh. Gini, saya kasih tahu. Kalau tidak ada cahaya yang masuk dipantulkan retinamu, kamu nggak bisa ngelihat. Sama seperti kayak gelap, tidak ada cahaya, kamu tidak bisa melihat. Kenapa? Karena tidak dipantulkan oleh retinamu. Kamu belajar biologi nggak sih? Memang logik. Aduh, kalau tidak ada cahaya, makanya orang dalam gelap itu tidak bisa Oke, melihat. kalau macam tu Karena saya cahaya tanya. itu bisa dipantulkan melalui Oke, retina faham. kita. Kalau itu kamu boleh lawan benda tu. Oke, abaikan. Oke, angin kamu boleh nampak angin? Angin ada tuh. Kamu pernah lihat Macis? Angin tornado aja bahkan kamu bisa nampak dipoto. ke angin tu lalu? Angin itu bisa diidentifikasi Angin kamu tak boleh keberadaan. nampak sayang. Tapi bukan artinya nggak ada kan? Ada, itulah dia. Pertanyaan saya, apakah Allahmu angin? Loh, kenapa kamu menjelaskan Dia. angin? Oke, kalau kamu punya Tuhan boleh dilihat, boleh dilahirkan. Oke, siapa sebelum Tuhan kamu dilahirkan, siapa yang menjaga bumi? Dia. Sayang, tidak, bukan Mbak, saya kasih tahu kamu ya. Saya ini seorang CEO. Ketika saya melahirkan, perusahaan saya masih bisa saya kontrol. Yang Hari Tuhan gini itu tak otakmu nggak dilahirkan. nyampe. Yang Tuhan itu bukan dilahirkan. Oke, Mbak, Sayang. saya tanya kamu. Tuhanmu ada tidak? Tuhan saya seperti itu. Seperti angin. Cahaya tak boleh dilihat dengan mata kasar, boleh pecah. Oke. Dunia pun dia boleh Ya. dia boleh bentukkan, apalagi mata kamu sayang. Oke. Kalau itu kan narasimu manusia tidak boleh melihatnya, betul? Tidak boleh. Tapi dia bisa nggak menampakkan Tetapi- dirinya tapi kepada ada, manusia? Tapi tunggu ya. Tapi setelah kita insya Allah kalau kita berbuat baik di dunia ni, kita akan jumpa dia di akhirat sana. Berarti kelihatan dong Tuhanmu. Dia akan dilihat Berarti kelihatan dong. Berarti kelihatan kelihatan dong. bukan di dunia ni dia yang Iya, buat. Dia tak pastinya akan tunjuk kelihatan nggak? rupanya. Yang pasti kelihatan Tapi dong. boleh rasa dia ada jantung kamu itu. Kelihatan nggak nanti di sorga? Saya tanya. Insya Allah dia kelihatan. Berarti Tuhanmu kelihatan dong. Nah, insya Allah tapi Ya kita tak pernah mati. Jadi intinya adalah Tuhan itu memang kelihatan. Terserah whatever. Dia mau di sorga atau di bumi. Yang penting kelihatan. Makasih udah ngakuin. Tuhan itu kelihatan. Nih ya, untuk orang-orang botol ya, umat-umat tumbler saya kasih tahu. Angin itu tidak membuktikan Tuhanmu. Angin membuktikan dia angin. Hubungannya apa? Ini. Kenapa kamu harus bawa-bawa angin? Kenapa kamu harus bawa-bawa cahaya? Toh kalau kelihatan, kasih tunjuk aja. Makanya saya bilang, manusia tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan bisa menampakkan dirinya kepada manusia. Ini pakai dong. Ya kali waktu dilahirkan
Siapa yang ngurus? Ini saya ngelahirin nanti. Perusahaan saya tetap jalan. Ih, norak kali logikanya. Hari gini gitu. Jadi Tuhan saya itu mampu mengurus dunia ini sekaligus inkarnasi. Karena saya juga ketika melahirkan, saya nggak berhenti nafas, saya nggak berhenti kerja. Ya operasi aja, saya masih kerja, bisa ngetik. Hari gini. Bayu. Selamat pagi. Halo. Ya halo. Silakan Anda, mau bertanya apa? Halo, silakan bertanya apa? Oh, hilang. Umpama, ngapain kamu disuruh membuktikan Tuhanmu kok malah mengumpamakan? Saya tanya, buktikan keberadaan Tuhanmu, bukan nyuruh mengumpamakan Tuhanmu. Beda mengumpamakan dengan membuktikan. Ya, Mbak Malaysia, banyak ketawa nggak jelas. Tuhan kok pakai umpama? Buktiin aja kayak Tuhan saya. Apain diumpama-umpamain? Tuhan saya membuktikan dirinya sendiri. Kamu berusaha membuktikan Tuhanmu. Levelnya beda ya. Tuhan saya buktiin sendiri dirinya. Kamu membuktikan Tuhan. Coba ini. Oke, halo Mas Bro 2105. Makcik. Gelak resah awak nih. Tengah dengar kau bicara. Kelakarnya. Mesti tak paham. Oke. Angin sampaikan padanya. Oke, selamat malam. Selamat pagi, Pak. Lu kok pagi? Ini sudah malam. Iya, kamu kira bumi ini cuman ada di Indonesia? Ini nggak perlu Enggak saya juga jelasin sih. kan? Oh iya dah. Ya udah. Jangan, mau bertanya apa? Malam. Oh, anak abah ketawa tuh di bawah. Ada rasanya kok Tuhan Yesus adalah Rasul. Memang katanya Tuhan. Karena kok dia dibilang Tuhan, Rasul, gitu loh. Terus manusia, yang benar itu yang mana? gelarnya Rasul. Betul. Gelar Dia Rasul Tuhan harus diangkat dari menjadi manusia dan digelari Rasul. Mantap ya. banyak banget. Tuhanmu? Coba Al-Malik, Ya bukan. Al-Hayat. Maksudnya Gimana? kok Tuhan Yesus adalah Rasul, manusia, Tuhan, Oke, saya tanya. Rasul gitu. Kamu manusia atau laki-laki? Macam-macam itu. Oke, saya tanya kamu. Kamu Manusia. manusia atau laki-laki? Manusia laki-laki. Ah, kok banyak kali? Kamu Mempertanyakan Tuhan ngomongnya kan saya. Sekarang saya tanya, kan kamu laki-laki seorang bapak gitu. nggak? Laki-laki, Seorang laki-laki anak lah. nggak? Seorang suami nggak? Ah, ini aja kecil-kecil gini nggak Ya laki-laki. paham. Gila. Oh gitu benar ya, oke baik kalau gitu ya. Rasul diangkat segelarnya itu Tuhan. Kapan itu Nggak nyampe. mendapatkan Dia gelar? Tuhan. Ini Bukan kamu Tuhan. lihat. Kata pertama itu Tuhan. Iya. Jangan dibalik Rasul jadi Tuhan, dibalik itu kebalik. Dia Tuhan menjadi manusia, namanya Yesus, gelarnya Rasul. Jangan dibalik. Kan gak mungkin saya bilang kamu suami, aki-aki, anak bayi, anak ibumu. Kan gak mungkin, baru manusia. Jangan dibalik-balik. Gak boleh. Gak boleh dibalik. Nanti kalau kebalik, kamu udah jadi kakek-kakek dulu baru jadi anak. Bahaya kan? Terus kapan yang gelarnya mendapat gelar yang dijadi Tuhan itu Yesus? Dia Tuhan dalam kekekalan. Sebelum dunia ini ada, dia Tuhan. Baik.
yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Dia Tuhan dalam kekekalan, nggak diangkat-angkat. Karena dia udah di atas, dia maha tinggi. Ya kali udah maha tinggi Itu kan diangkat. Yang diangkat itu yang di bawah. Kan dulu. Saya tanya, kan Tuhan Yesus itu adalah maha tinggi, maha kuasa. Udah maha tinggi nggak mungkin diangkat. Udah nggak ada limitnya lagi. Yang diangkat itu yang di bawah. Nggak mungkin. Lu kok nggak mungkin ya nggak apa-apa. Jangan dipusing-pusing dulu, Bang. Loh, Jangan nggak dipusing-pusing. Kan dianya Nggak kan dipusing-pusing, itu ya, loh. maksudnya kan dianya sebelum kan mengandung dulu. Masa iya langsung Dodol, kan tadi udah saya bilang, dia sudah ada dalam kekekalan, mengandung dulu. Dia Tuhan dulu baru jadi manusia. Ini penjelasan saya. Kamu itu kan nggak disebut suami, pasti kamu dibilang lahir dulu. Karena kamu manusia toktil. Kalau Yesus itu Tuhan. Bicara manusianya nanti 2000 tahun yang lalu. Aduh, ini dibalik-balik otaknya. Jadi kita orang-orang, penjelasan saya ini yang pertama udah komplit. Nggak usah dibalik, ditanya lagi. Dia Tuhan dalam kekekalan, menjadi manusia namanya Yesus, gelarnya Rasul. Udah. Ini urutannya nih. Ya iya, saya harus menjelaskan metamorfosis dari katak. Nggak mungkin katak dulu baru telur atau berudu. Ih, kalian ini sekolah di mana sih? Ngerti nggak sih? Bahasa saya ini udah lugas, simple. Susah ya. Ini lagi yang bilang, katak dulu baru kecebong. Ya, saya tadi bicara metamorfosis dari katak. Saya bukan bicara penciptaan katak. Pahami kata-kata saya. Saya memilih diksi yang saya gunakan. Nggak kayak kamu, asal nyeplos. Paham? Itu loh. Metamorfosis. Tadi saya bilang. Kalau nggak ngerti, susah emang bahasa Indonesia. Logikanya gimana? Ilmu pengetahuannya nggak ada. Susah ya NKRI ya. Saya bicara dengan banyak manusia dengan pengetahuan yang sangat minim sekali. Gitu sok mau ngata-ngatain Tuhan saya. Saya dulu nih paham. Bingung aku Bang Alan, ya Samuel. Saya ini ada dalam kekekalan. Wahyu 1 ayat 8, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 8 ayat 58. Itu penjelasan saya semuanya ada. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.